Yesus memasuki Yerusalem. Bosen ya. Mau ngapain? Aku tahu. Sekarang waktunya bekerja. Saatnya memilih pakaian. Tentu saja yang ini. Wah. Sekarang waktunya bekerja. Ini saatnya pergi ke Special Forest. Siap-siap dulu nih. Wah, sudah ada banyak anak-anak yang sedang ibadah ya di rumah. Halo anak-anak semua. Halo City Kids, Cornerstone Kids, dan anak-anak Tuhan dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat, bersukacita, dan bersemangat ya. Hari ini, Lause Feni berprofesi sebagai seorang dokter hewan. Dan Lause akan mengajak kalian berpetualang ke suatu hutan yang spesial, penuh dengan binatang ciptaan Tuhan. Apakah kalian siap? Sebentar. Lause mau cek dulu ya. Oke. Wah, semuanya sudah rapi, sudah cantik-cantik, dan sudah ganteng-ganteng. Sepertinya kalian sudah tidak sabar ya mau berpetualang bersama di Special Forest. Ya kan? Baiklah, sebelum kita berangkat, kita berdoa dulu yuk. Ikuti Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Saat ini, kami mau Tuhan menolong setiap kami boleh beribadah dengan baik dari awal hingga akhirnya. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, sekarang mari ikuti Lause. Wah, banyak kan binatang di sini? Kalian tidak perlu takut, sebab semua hewan-hewan di sini sudah dilatih menjadi jinak. Tahukah kalian siapa yang menciptakan mereka? Ya, Tuhan Allah yang menciptakannya. Mereka semua punya keunikan dan kelebihan masing-masing loh. Contohnya, ini binatang gajah. Tahukah kalian kalau gajah itu hanya butuh waktu tidur 4 jam satu hari. Tetapi kalau makan, dia butuh waktu 16 jam. Wow, lama sekali ya dia makan. Coba lihat. Yang ini. Ini kanguru. Apa kelebihannya? Ya, dia punya kantung di bagian depan badan untuk tempat tinggal bayi kanguru. Ternyata semua hewan di sini diciptakan Tuhan dengan begitu unik. Sekarang, apakah kalian sudah menyadari betapa hebat, berkuasa, dan luar biasanya Tuhan kita? Kalau Lause melihat semua ciptaan ini, hati Lause begitu gembira dan bersyukur. Bagaimana kalau dengan hati yang bersyukur dan bersukacita kita memuji Tuhan yuk? Let's sing together! Love
the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Sebagai dokter hewan, Lause sayang kepada hewan-hewan ini. Lause juga bisa memeriksa mereka jika ada hewan yang sakit dan bisa memberikan obat dengan baik supaya mereka cepat sembuh. Apakah ada di antara kalian yang juga ingin menjadi dokter hewan seperti Lause? Bagus. Selain itu, Lause juga senang sekali datang bekerja di Special Forest ini untuk mempelajari dan mengenal hewan-hewan yang baru. Dan ini nih yang paling spesial. Setiap hari akan ada mission yang bisa Lause kerjakan di Special Forest ini. Apakah kalian mau membantu Lause mengerjakannya? Yuk, kita tekan tombol yang ini, oke? Wow, hari ini adalah Footprints Mission. Misi menebak jejak kaki hewan. Wah, lihat ada banyak sekali jejak kaki hewan di sini. Kalau Lause sudah mempelajari banyak hewan, tentu saja Lause tahu jejak hewan apa. Apakah kalian tahu? Kalian juga tahu? Coba yang ini nih. Jejak kaki hewan apa itu? Wah, ada yang menebak benar. Itu adalah jejak kaki anjing. Kalau yang ini, binatang ini bisa hidup di air dan di darat. Apakah kalian tahu? Ya? Iya betul. Itu jejak kaki bebek. Lalu, sepertinya jejak kaki yang ini belum pernah Lause lihat. Jejak kaki hewan apa ya? Apakah jejak kaki kucing? Sepertinya bukan ya. Atau jangan-jangan hari ini Lause menemukan jejak kaki hewan yang baru. Tunggu sebentar ya. Lause harus melihat jejak kaki hewan apa ya? Wah, sepertinya ini adalah jejak kaki hewan yang baru yang harus Lause pelajari. Kalau begitu, Lause akan mencari tahu di Google. Ayo kita foto. Wah, ternyata ini bukan jejak kaki hewan yang baru. Ini adalah jejak kaki keledai. Apakah kalian tahu? Keledai, donkey. Mungkin keledai memang bukan binatang yang sering kita temui sehari-hari. Tapi keledai ini juga adalah binatang yang istimewa. Karena walaupun tubuhnya lebih kecil dari kuda, dia bisa mengangkat beban yang berat. Oh ya, Lause jadi ingat. Keledai juga adalah salah satu hewan yang tercatat loh di dalam Alkitab. Apakah kalian ingat kisahnya? Kalau begitu, mari kita dengarkan kisahnya. Kalian juga bisa membacanya dari kitab Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 38. Suatu kali, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan dari rumah Zakheus di kota Yeriko menuju ke kota Yerusalem. Ketika mereka hampir sampai di kota Yerusalem, Tuhan Yesus
meminta 2 orang muridnya untuk pergi dahulu ke kampung di depan mereka dan berpesan, Pada waktu kalian masuk, kalian akan melihat seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang terikat di sana. Lepaskanlah dan bawa keledai itu kemari. Jika ada yang bertanya, katakan, Tuhan memerlukannya. Lalu kedua murid Yesus itu pergi dan melakukan seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. Dan ketika mereka sampai, benar saja ada seekor keledai muda yang sedang terikat. Wow, tepat ya seperti apa yang Yesus katakan. Lalu mereka cepat-cepat melepaskannya dan ingin membawanya. Tapi terdengar suara dari belakang. Mengapa kamu lepaskan keledai itu? Ups, pemilik keledai melihat keledainya diambil. Maka kedua murid Tuhan Yesus itu menjawab demikian. Tuhan memerlukannya. Jadi pemilik keledai membiarkan saja murid-murid itu membawa keledai kembali kepada Yesus. Wow, semua terjadi seperti yang Yesus katakan ya. Excellent. Dan ketika mereka kembali kepada Yesus dan teman-temannya, mereka mengambil mantel mereka, jubah mereka, dan mengalasi punggung keledai itu untuk menjadi alas tempat duduk buat Yesus. Nah, sekarang Tuhan Yesus tidak lagi berjalan kaki masuk ke kota Yerusalem, melainkan Dia menunggangi seekor keledai. Ketika orang banyak melihat Yesus mengendarai keledai muda dan masuk ke kota Yerusalem, kalian tahu apa yang dilakukan? Mereka langsung hormat kepada Yesus. Mereka melepaskan jubah mereka dan menaruhnya di jalan di depan Yesus. Lalu ada wanita dan anak-anak. Mereka juga memotong ranting-ranting pohon dan menyebarkannya di jalan. Wah, bukan hanya itu. Sebagian orang begitu senang. Mereka berlari di depan Yesus. Mereka ada di sekeliling, bahkan ada di belakang Yesus. Dan mereka berseru memuji Tuhan. Mereka berkata, Hosana, Hosana, selamatkanlah kami sekarang. Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Mereka berseru-seru dengan sukacita. Wah, ternyata mereka begitu bahagia karena mereka tahu Yesus adalah Raja mereka. Mereka ingat kembali kepada firman. Nabi Zakaria pernah berkata, Lihat, Rajamu datang dengan lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka ketika orang banyak itu melihat Yesus masuk dengan menunggangi seekor keledai, mereka langsung tahu ini adalah Raja kami. Kota Yerusalem menjadi heboh, gempar, dan semua orang memuji-muji Allah. Tapi ada orang-orang Farisi dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menjadi marah dan mereka menyuruh orang-orang untuk diam. Mereka tidak suka dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak mau Yesus menjadi Raja mereka. Padahal kita semua dan mereka semua butuh Tuhan Yesus. Sayang, ketika semua orang begitu bahagia, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan hati yang sedih. Anak-anak tahu kenapa? Karena Yesus tahu di dalam hati orang-orang itu, mereka hanya kagum, mereka senang karena Yesus melakukan hal-hal yang ajaib. Mereka berharap, wow, Tuhan Yesus ini akan menjadi Raja mereka untuk mengalahkan orang Roma. Sebab saat itu, orang-orang Israel ada di bawah penjajahan bangsa Roma. Mereka berpikir, wah, Yesus yang hebat ini pantas jadi Raja. Pasti bisa menyelamatkan mereka dari musuh. Tetapi Yesus begitu sedih karena Yesus tahu Dia datang dan lahir ke dunia ini menjadi seorang juru selamat dan Raja, bukan seperti yang mereka pikir. Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Raja yang datang dari Allah. Dia adalah Raja Agung, Raja di atas segala raja. Dan Dia adalah seorang juru selamat yang menyelamatkan manusia
dari dosa. Orang Israel pikir mereka butuh bebas dari musuh. Tetapi sebenarnya kita semua manusia butuh bebas dari dosa. Dan tidak ada yang bisa membebaskan kita dari dosa selain Tuhan Yesus. Dialah yang bisa menyelamatkan kita dan memberikan kita jaminan bebas dari hukuman dosa dan mendapatkan hidup yang kekal. Lause jadi ingat sebuah film. Apakah kalian pernah menonton film Mulan ini? Ceritanya, Mulan dan penduduk kampungnya itu sedang kedatangan seorang yang begitu penting, begitu hebat dan kuat, seorang utusan kerajaan. Coba lihat, apa ya sikap mereka? Wah, ternyata ketika melihat orang yang penting datang, mereka langsung berlutut dan menyembah kepada utusan kerajaan itu. Kalau saja orang-orang di dunia ini tahu bagaimana harus bersikap kepada orang yang lebih hebat, mereka hormat, mereka berlutut, mereka bersikap sopan, bukankah terlebih lagi kita semua harus bersikap hormat dan menyembah kepada Tuhan Yesus? Bukankah Tuhan Yesus melebihi semua orang penting di dunia ini? Bukankah Dia adalah Raja yang memerintah di sorga dan di bumi? Benar kan? Lalu bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan selama ini ya? Menyembah itu bukan hanya sebuah tindakan berlutut. Tetapi yang paling penting, menyembah Tuhan Yesus itu harus dengan hati yang percaya. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab kita tahu, hanya Tuhan Yesus yang layak menerima segala hormat, puji, dan semua yang the best of the best. Jadi, kalau saat ibadah, apakah kita boleh tidur-tiduran nih? Main-main, atau makan-makan? Upsi, kita harus berpakaian yang rapi dan sopan, oke? Dan kita juga harus melihat jam ibadah setiap hari Minggu. Jangan sampai terlambat. Dan ketika kita menyembah Tuhan, bukan hanya seperti sekarang ibadah sekolah minggu, atau ketika papa melihat, mama melihat, Lause melihat. Oh, no. Menyembah Tuhan Yesus itu harus setiap saat. Kita menyembah Yesus sebagai Raja, bisa dengan bernyanyi, bisa melalui perkataan kita kepada orang lain, dengan pikiran kita, atau dengan perbuatan dan hati kita. Sebab Tuhan Yesus itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Yesus tahu kapan ya kita sedang melawan dan tidak percaya. Yesus tahu kapan ya kita malas dan bohong. Untuk itu kita worship Jesus all the time. Apakah kalian mau? Yes, Lause juga mau. Apa? Papa dan Mama juga mau? Tentu saja. Kita semua mau menyembah dan memuliakan Tuhan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Seperti ayat hafalan hari ini. Lukas pasal 19 ayat 38a. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Sekali lagi ya, ikuti Lause. Lukas pasal 19 ayat 38a. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan.
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita berdoa, ikuti Lause ya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau datang ke dunia ini untuk menjadi Raja dan Juru Selamat kami. Engkau menyelamatkan kami dari dosa. Tuhan, kami mohon ampun jika selama ini kami belum hormat dan menyembah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Ampuni kami ya Tuhan, dan ajar kami menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Wah, ibadah kita hari ini seru sekali ya. Sampai tidak terasa nih. Sekarang saatnya kita berpisah anak-anak. Ingat, Yesus adalah Raja Agung Penyelamat kita. Dia layak untuk disembah, dihormati, dipercaya, dan diberitakan kepada siapa saja. Worship Jesus. Yes! Sampai jumpa lagi anak-anak semua. God bless you all.